Hai, kembali bersama Zaid di Kairo dari atap kos-kosannya dia. Jadi beberapa kali di Instagram gue kan upload bacaan Imam Taraweh di Mesir yang merdunya kelewatan Masya Allah. Nah, banyak dari teman-teman yang nonton video gue rekam Taraweh di Mesir itu, mereka nanyain satu poin ini. Mereka nanya, "Bang, kenapa sih bang gue sering denger imam dari negeri manapun, Saudi kayak Mesir kayak itu, mereka itu suka ngulang-ngulang ayat yang sama pas mereka ngimam. Ada yang ngulang ayat yang sama 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Hukumnya gimana sih bang? Bukan yang ngulang-ngulang ayat itu bisa mengubah makna bacaannya? Karena kan di Quran Allah cuma berfirman sekali, tapi kita ulang-ulang jadi 5 kali, 6 kali. Nih gue kasih lihat teman-teman video yang gue upload gimana ngulang bacaannya. Nah sekarang gue bikin contoh versi gue. Misalnya gue ngimamin teman-teman, gue baca surat Al-Mudaththir, dan ketika sampai ke ayat 42 gue baca gini, Ma salakakum fi saqar, Ma salakakum fi saqar. Yang artinya, apa yang membuat kalian tuh terjerumus ke neraka Sakor? Apa yang membuat kalian terjerumus ke neraka Sakor? Habis 2 kali gue ulang, baru gue lanjut ke ayat setelahnya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dulu kami belum termasuk orang-orang yang sholat. Rasanya kalau kita sholat jadi makmum, imamnya praktekin yang kayak gini, lebih geter nggak sih hati kita? Dan ternyata pas gue cek pembahasan ini di buku Hilyatul Thalibil Quran karya Syekh Mukhtar Abishadi, di sana dibahas kalau ternyata pengulangan ayat kayak gini itu pernah dicontohkan baginda Nabi SAW ketika beliau mengimami sholat. Dan perihal ini termasuk ke dalam bab adab-adab umum ketika membawakan bacaan Quran. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan selainnya dari Abu Dzar, diceritakan bahwa Nabi SAW pernah sholat malam dengan membaca sepenggal ayat yang diulang-ulangnya sampai subuh. Dan apa ayat yang diulang-ulang Nabi SAW? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya apa? Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan kalau engkau ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, sampai pas masuk waktu subuh, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau terus-menerus baca ayat yang sama sampai subuh? Sedangkan engkau tetap membacanya dalam ruku dan sujudmu." Apa kata Nabi SAW? "Sesungguhnya aku memohon pada Robku syafaat bagi umatku, maka Allah memberikannya kepadaku, dan syafaat itu insya Allah akan diperoleh oleh umatku yang gak pernah mempersekutukan Allah oleh sesuatu apapun." Kita tahu teman-teman, kalau ilmu seputar bacaan Quran itu gak cukup berhenti di belajar makhraj sama tajwid aja, yang bisa bikin seorang qori itu super duper layak buat diangkat sebagai imam. Habis belajar makhraj, ada tajwid, ada juga ilmu waqaf wal ibtida yang ngebahas di mana tempat terbaik buat berhenti, dan setelah kita pilih potongan ayat buat berhenti, di mana lagi tempat terbaik buat mulainya. Dan yang terakhir ada bahasan husnul ada. Husnul ada itu gampangnya adab yang baik ketika kita lagi melantunkan ayat. Di antara contohnya ya dengan mengulang-ulang ayat tadi. Nah ini penting nih, fungsi belajar husnul ada itu buat apa? Dari banyak fungsi, intinya itu ada 2. Yang pertama yaitu memperjelas makna ayat dan menghilangkan keambiguan. Nah fungsi yang kedua nih, menambah getaran hati orang yang membaca ataupun yang mendengar bacaan kita. Salah satu praktek husnul ada yang sekaligus mencangkup 2 faedah tadi, itu ada di surat Al-Ma'un. Dulu pas gue store Al-Ma'un ke Ustadz Tahsin gue, pas gue sampai di ayat fawailul lil musallin, Ustadz paksa minta angkat suaranya. Gue ulang terus sampai benar-benar beliau yakin ini udah tegas tinggi suaranya. Lalu beliau minta ulang 2 kali ayat ini, tapi di pengulangan yang kedua langsung disambung sama ayat setelahnya. Jadi pas dibaca fawailul lil musallin, ini kan udah geter nih hati kita kan. Celakalah orang yang sholat. Tapi kalau orang denger tuh masih ada yang ambigu nih. Lah kok celaka orang yang sholat, bukannya kita kalau nggak sholat itu dihisapnya susah nanti? Makanya ulang sekali lagi dan disambung sama ayat setelahnya yang ngejelasin siapa sih orang yang sholat yang celaka. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya.